Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya, rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita. Mudah-mudahan semua rangkaian aktivitas kita, ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita yang terbaik, insan yang paling mulia, yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kami sangat berbahagia bisa berjumpa kembali bersama sahabat Superhand, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha-Nya, dibimbing kehidupan kita, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan kita, dan insya Allah kita diberikan taufik dan hidayah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini, tema kajian kita adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Kalau kita memberikan sebuah analogi yang sederhana, ya, apabila sebuah benda misalnya mengalami kotor, kita membutuhkan untuk dibersihkan. Ketika hati pun juga dalam kondisi kotor, atau mungkin dia dalam kondisi lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat membutuhkan sesuatu yang bisa membersihkannya, sesuatu yang membuat dia kembali berkilau dan bercahaya. Maka ada sebuah organ, ya, yang apabila organ ini baik, maka baiklah juga seluruh anggota tubuh kita. Tetapi apabila organ itu tidak baik, maka tidak baik juga organ tubuh yang lainnya, yaitu adalah hati manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya pada jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Tetapi apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Itu adalah sesungguhnya hati manusia. Maka ketika kita membersihkan jiwa kita, menyucikan jiwa kita dengan keimanan kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Ketika hati itu baik, maka pikiran pun juga akan menjadi baik, lisan akan menjadi baik, kemudian sikap pun juga akan menjadi baik. Tetapi ketika hati itu adalah kotor, hati itu tidak bersih,
ya, maka menjadikan pikiran menjadi tidak bersih, pikiran menjadi buruk, ucapan menjadi buruk, dan juga perbuatan dan sikap bisa jadi menjadi buruk. Maka inilah pentingnya untuk kita merawat sesuatu yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan, yaitu hati atau jiwa kita. Karena sesungguhnya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jiwa kita. Ketika seorang meninggal dunia, Allah Ta'ala akan menyuruhnya. Orang-orang beriman disuruh oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang beriman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku, firman Allah, dalam keadaan ridha dan juga diridhai. Masuklah di dalam hamba-hambaku dan masuklah di dalam syurgaku. Tentu kita kepingin semua untuk menjadi orang-orang yang ketika nanti kembali kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menerima jiwa kita, menerima segala kebaikan kita, dan kita menjadi hamba yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia meninggal dunia, apa yang dia miliki dalam hidup ini akan dia tinggalkan. Keluarga akan berpisah dengannya, ya. Dia akan berpisah dengan orang yang mereka cintai, berpisah dengan hartanya, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan orang tuanya. Hanya satu hal yang akan menjadi teman baik kita, sahabat baik kita, yaitu amal kebaikan kita, amal soleh kita. Yatba'al mayyit salas. Setiap mayit itu ditemani dengan 3 hal. Yatba'u al-mayyit salas, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Tapi ketika dia masuk di alam kubur, di alam barzakh, yarju' ithnani, kata Rasul, 2 kembali dalam kehidupan dunia, yaitu harta dan keluarganya akan tetap dalam kehidupan dunia, wa yabqa amaluhu, yang tersisa hanya amalnya. Maka masing-masing kita harus berupaya semaksimal mungkin. Apa yang kita akan bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita ibaratkan perjalanan kita ini adalah perjalanan yang jauh. Setiap manusia melewati perjalanan yang sangat panjang. Maka perjalanan yang panjang itu dibutuhkan juga perbekalan yang panjang. Oleh karenanya, ketika ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma haqiqatut taqwa? Ya, apa itu orang-orang yang bertakwa? Atau bagaimana ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau sebutkan orang-orang yang bertakwa itu ada 4 ciri mereka. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha tinggi, yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha mengatur. Al-khawfu minal jalil, tertanam dalam hati kita rasa takut kepada Allah, yang tentunya rasa takut ini akan menjadikan seorang semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau punya rasa takut kepada Allah, pasti akan menjadikan lebih dekat kepada Allah. Semangat dia untuk berbuat baik, semangat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, karena dia takut akan kemurkaannya, takut akan azabnya, menjadi pendorong bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian orang yang bertakwa yang kedua adalah al-amal bitanzil, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, pesan-pesan di dalam Al-Quran, pesan-pesan di dalam hadis Nabi SAW, ia mampu terjemahkan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran kita jalankan. Apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW di dalam hadisnya kita jalankan. Maka itulah sesungguhnya orang bertakwa, al-amalu bitanzil, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan aqimus shalah, maka kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala berupa kewajiban menjalankan salat. Wa atuz zakah, ada perintah dari Allah Ta'ala untuk menunaikan zakat. Maka ketika kita sudah memiliki kemampuan berupa materi dan sudah sampai nisabnya, maka wajib kita keluarkan zakat. Kemudian ada perintah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk berpuasa, maka dia segera untuk melaksanakan perintah tersebut.
Ada perintah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala secara finansial, secara fisik, dia mampu, maka wajib memenuhi panggilan Allah Ta'ala berupa ibadah haji. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah Ta'ala, itu adalah wujud daripada al-amalu bitanzil, mengamalkan perintah Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Kemudian orang yang bertakwa yang ketiga itu adalah waridha bil qalil, senantiasa ridha dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat, memberikan karunia. Ketika kita terima karunia itu dengan baik dan kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hakikatut taqwa, hakikat daripada ketakwaan kepada Allah. Lisan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pas kita bangun di pagi hari, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan kesempatan kami hidup, yang memberikan kami umur panjang, diberikan kita kesempatan kembali menikmati udara pada pagi hari itu, bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sehingga pagi hari itu harus kita bersemangat, karena kita ucapkan dengan kalimat yang terbaik, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu orang bertakwa yang ketiga. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia diberikan kemudahan, selalu dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang sering keluar dari ucapannya kalimat alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW ketika beliau dalam kondisi susah pun, dalam kondisi sulit pun, beliau masih mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Ta'ala dalam setiap keadaan kami. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan karunia oleh Allah Ta'ala, maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti baca setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah aku agar selalu mensyukuri karuniamu. Wa husna ibadatika, tolonglah aku agar selalu meningkatkan ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Kemudian yang keempat adalah takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-isti'dadu liyaumir rahil, persiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia ini. Kita mempersiapkan perbekalan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan kita pasti akan mendapatkan sebuah sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita yang masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala. Namun kita harus yakin bahwasannya pada suatu saat nanti pasti Allah Ta'ala akan menetapkan keputusannya kepada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang masih muda jangan pernah merasa akan panjang umurnya. Ya. Yang masih muda jangan merasa umurnya masih panjang. Bisa jadi yang muda lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam kondisi kita muda, ya, kita lalai seakan-akan waktu masih panjang, waktu masih lama. Oleh karena sebuah pesan dari para sahabat mengatakan, "I'malud dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tetapi berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok pagi. Ketika kita ke takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, bayangkan kalau ini salat kita yang terakhir. Kalau ini kesempatan yang terakhir yang Allah Ta'ala berikan, mungkin belum tentu kita akan ketemu dengan salat hari esok. Ketika saat ini kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, bayangkan kalau inilah amal soleh terakhir yang mungkin kita lakukan. Dan belum tentu ada kesempatan di waktu yang akan datang. Inilah makna dari nasihat para sahabat yang mengatakan, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya,
tetapi berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal dunia esok hari. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ya bagaimana pembagian hati di dalam Al-Quran dan hadis ya. Para ulama membagi hati itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan al-qalbu as-sahih ya, hati yang sehat. Ini bagian yang pertama dari hati manusia disebut dengan al-qalbu as-sahih ya. Jadi hati yang sehat. Kemudian yang kedua, hati itu disebut dengan al-qalbul mayyit ya, hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbu al-marid ya, hati yang sakit. Jadi ada 3 pembagian hati menurut Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Pertama tadi disebut dengan al-qalbu as-sahih ya, hati yang sehat, hati yang hidup. Kemudian yang kedua tadi disebut dengan al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Kemudian yang ketiga disebut dengan al-qalbul marid ya, hati yang sakit ya. Maka di sini para ulama akan membahas satu persatu daripada hati yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kita akan awali terlebih dahulu untuk mengenal yang disebut dengan al-qalbu as-sahih, ya, hati yang sehat. Dan ini yang kita minta, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang senantiasa tersentuh dengan kebaikan, hati yang senantiasa semangat untuk melakukan kebaikan, hati yang ketika ia berbuat salah senantiasa menyadari kesalahannya dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa ingat kepada Allah disebut dengan al-qalbus sahih, ya, hati yang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan orang-orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang sehat, maka mereka itulah orang-orang yang nanti diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada yaumul qiyamah. Di saat manusia banyak mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan, orang-orang yang beriman diberikan dia ketenangan, sakinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaatnya lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak keturunan, kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Para ulama menjelaskan hati yang salim atau hati yang selamat, yaitu adalah hati yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia di dalam hidup ini, dia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, ia menjalankan sunnah Nabi SAW, kemudian ia semangat melakukan kebaikan. Sehingga dia akan merasa rugi ketika tidak melakukan kebaikan. Merasa rugi dia ketika tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Merasa rugi ketika dia tertinggal dari sebuah kebaikan. Kami contohkan misalnya ada sholat sunnah yang kata Nabi yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau dia tertinggal kebaikan ini maka dia merasa merugi sekali. Ketika dia tertinggal satu amal kebaikan, amal saleh yang dia tidak bisa lakukan, maka dia merasa menyesal, maka itulah tanda daripada hatinya hidup. Ketika dia tidak bisa melakukan amal saleh seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, dia merasa menyesal. Dan ini yang dikisahkan di dalam kehidupan para sahabat Nabi SAW. Dulu di zaman Nabi SAW ada sekelompok sahabat disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Mereka mendengarkan, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu pada satu ketika mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur.
Orang-orang yang kaya telah membawa pahala yang banyak, kebaikan yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami juga salat. Wa yasumu kama nasumu, mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, mereka bersedekah namun kami tidak mampu bersedekah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya mereka merasa menyesal, merasa bersedih ketika ada orang lain berbuat baik lalu mereka tidak berbuat baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awalaysallah qad ja'alakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Ta'ala memberikan jalan, solusi bagi kalian bisa mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan. Kullu tasbihatin sadaqah, setiap ucapan tasbih subhanallah itu sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap kalimat tahmid alhamdulillah itu sadaqah. Kullu tahlilatin sadaqah, setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu sadaqah. Kullu takbiratin sadaqah, setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu menjadi sadaqah. Ini kalau kita rangkai di dalam ucapan zikir dan doa kita adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu semua menjadi kebaikan dan sedekah. Lalu para sahabat tadi merasa bahagia karena sudah diberikan solusi oleh Nabi SAW. Rupanya hadis ini sampailah kepada sahabat-sahabat yang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Uthman, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian mereka berzikir kepada Allah dan terus menyebut tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sahabat Al-Suffah ini kembali mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, rupanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan karunia itu juga berzikir kepada Allah Ta'ala. Berarti kami terkalahkan kembali dengan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah memang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada orang-orang yang sukses secara duniawi, diberikan dia kekayaan oleh Allah, tetapi kemudian ia gunakan kekayaan itu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diberikan kesuksesan, lalu kesuksesan itu adalah dia jadi bermanfaat untuk orang lain, memberikan kemaslahatan yang besar untuk Islam. Maka inilah yang kemudian dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, tapi dengan karunia itu kemudian ia memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hati yang sehat. Kemudian yang kedua, hati yang mati, ya, al-qalbul mayit. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia enggan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau tunduk terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ada pada hati ini adalah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang mereka beranggapan bahwasannya Allah Ta'ala tidak memiliki peran dalam hidupnya. Yang memberikan segala-galanya adalah kehebatan yang dia miliki, keilmuan yang mereka miliki, kecerdasan yang mereka miliki. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang tidak lagi tersentuh dengan kebaikan. Hati yang tidak tersentuh lagi dengan nasihat-nasihat. Hati yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Ta'ala telah mengunci hati mereka, telah mengunci mata mereka, dan juga sudah mengunci daripada pendengaran mereka. Tidak akan bisa lagi untuk bisa menerima kebenaran, untuk menerima kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang sombong itu adalah bukan orang yang bagus pakaiannya, bukan orang yang bagus sendalnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah dan senang kepada keindahan. Allah Ta'ala yang maha baik dan mencintai kebaikan.
Allah Ta'ala yang maha mulia dan mencintai segala kemuliaan. Tapi orang yang sombong, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah, wa ghamtun nas, dan menyepelekan orang lain. Maka kesombongan itulah yang kemudian bisa menghalangi orang dari kebenaran. Kesombongan itulah yang menghalangi seseorang daripada kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu dulu adalah dia taat ibadah kepada Allah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh para malaikat, termasuk dalam hal itu adalah iblis, untuk bersujud kepada Adam. Lalu apa kata iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka inilah yang kemudian menjadikan dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena faktor kesombongannya dan kibernya kepada Allah Ta'ala. La yadkhulul jannata ahadukum man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, seseorang yang ada di dalam hatinya seberat zarrah daripada kesombongan. Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Aku yang lebih baik daripada Adam. Ini kalimat yang terkadang menghalangi manusia daripada kebenaran. Ketika ada sombong di dalam hatinya, maka dia susah untuk menerima kebenaran. Susah untuk menerima kebaikan. Karena kenapa? Di dalam hatinya ada kesombongan al-kibru. Jadi sombong, kata Nabi, bukan orang yang bagus pakaiannya, orang yang bukan yang bagus sendalnya, tapi orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran selalu mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, ya, terhadap diriku. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Adam selalu merasa banyak salah. Adam selalu merasa banyak dosa. Tidak pernah merasa lebih hebat dari yang lainnya. Tidak pernah merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Tapi justru Adam alaihissalam selalu mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika kita menyadari kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kealfaan, maka kita juga harus menyadari bahwasannya setiap orang diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap insan pasti ada kelebihannya dan pasti juga ada kekurangannya. Inilah yang menghadirkan at-tawadhu, kerendahan hati. Ketika orang rendah hati, rafa'ahullah, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Ketika orang rendah hati, tidak sombong, Allah Ta'ala akan muliakan kedudukannya, diangkat derajatnya Allah Ta'ala. Tapi ketika manusia itu sombong, adzallahullah, pasti akan dijatuhkan dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan al-qalbu al-mayyit, hati yang mati, hati yang tidak bisa tersentuh dengan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, bahkan menolak kebenaran, tidak ingin beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pembagian hati yang ketiga disebut dengan al-qalbul marid, ya, hati yang sakit, ya. Hati yang sakit ini adalah pada dasarnya hatinya hidup, tetapi datang penyakit berupa perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran, ya. Hati manusia itu pada dasarnya bersih, ya. Tapi kemudian ketika dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka akan ada bintik-bintik hitam di dalam hatinya.
Tetapi apabila dia bertaubat kepada Allah, ia kembali kepada Allah, ia beristighfar kepada Allah, menyadari segala kesalahan-kesalahannya, maka kemudian hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kalimat dan doa yang mesti kita baca. Direkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di antara doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, engkau yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita meminta kepada Allah yang menguasai jiwa kita, yang menggenggam jiwa kita. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah engkau palingkan hidayah dari kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah kasih sayang kepada kami. Innaka antal wahhab, engkau yang maha pemberi kebaikan. Hati manusia sangat mudah berubah. Hati kita begitu cepat terpengaruh. Maka kita meminta kepada Allah yang menguasai jiwa kita, yang menggenggam jiwa kita, supaya ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Bukankah baginda Nabi SAW pernah memberikan sebuah ibarat, sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara dua jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha, dengan mudah Allah Ta'ala bolak-balikkan. Yang tadinya orangnya mungkin gak benar, tetapi Allah Ta'ala bisa balikkan hatinya kemudian menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang sangat baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada juga orang yang tadinya baik, tapi kemudian hatinya dibalik oleh Allah Ta'ala, dicabut daripadanya keimanan, maka berakhir dia dengan kondisi yang tidak baik. Maka yang kita harapkan dalam hidup ini para jamaah, kita ingin mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhir kehidupan kita, itulah rahasia Allah. Tapi kita punya cara, punya ikhtiar untuk kita melakukan kebaikan, supaya mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Doa yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Atau kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga kita semua insyaallah senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing hati kita, dibimbing jiwa kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam kondisi yang husnul khatimah. Itulah kajian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita, kebaikan dalam keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang beriman, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Masuklah dalam hamba-hambaku dan masuklah dalam syurgaku. Mari kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.